Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Pada tanggal 20 Maret 1602, perseroan-perseroan yang saling bersaing bergabung untuk membentuk Maskapai Hindia Timur yang diberi nama VOC. Tujuan pembentukan VOC adalah untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang negara lain seperti Portugis dan Inggris. Gubernur pertama VOC dijabat oleh Peter Both. Ia berkantor di atas kapal yang berlabuh di perairan Ambon. VOC oleh pemerintah kerajaan Belanda diberi hak-hak istimewa atau hak oktroi, yaitu hak monopoli, ekstirpasi, pelayaran hongi atau hongi toksen, strategi divide et impera atau politik adu domba. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara pun diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Penyebab dari kebangkrutan VOC yaitu korupsi, biaya kepegawaian semakin besar, banyak pengeluaran dana untuk perang, juga persaingan dengan kongsi dagang lain. Kebijakan dan keberhasilan Peter Both antara lain membangun markas besar VOC di Ambon, berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku, menaklukkan Pulau Timur, mengusir Spanyol dari Tidore. Meski berkantor pusat di Ambon, Both juga mendirikan kantor dagang VOC mula-mula di Banten pada tahun 1610, kemudian di Jayakarta pada tahun 1611. Kebijakan dan keberhasilan Jan Pieter Zoon Chun antara lain adalah memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta, mengusir orang Inggris di Pulau Run yang diam-diam tetap melakukan perdagangan dengan penduduk Banda, mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda, juga menerapkan kebijakan ekstirpasi. Pada tahun 1795, Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Batav di bawah pemerintahan Louis Napoleon. Pemerintah Prancis mengirim Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kebijakan yang paling terkenal adalah membangun jalan raya pos The Groot Postweg dari Anyer hingga Penarukan sepanjang 1100 km. Jalan raya ini untuk mempermudah mobilitas pasukan di Jawa. Selain itu, Daendels juga melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan dana guna mempertahankan Pulau Jawa, yaitu ada kontingenten, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah sebagai pajak, verpflichte leverente, yaitu kewajiban rakyat menjual hasil panen hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditentukan. Kemudian ada Briegerstensel, yaitu kewajiban penduduk Priengan untuk menanam kopi, juga kerja rodi, kerja paksa bagi penduduk terutama dalam pembuatan jalan raya Anyer Panarukan. Kemudian ada Landelijkstensel, yaitu menjual tanah-tanah luas kepada pihak partikuler atau swasta Belanda dan Tionghoa. Pemerintahan Daendels di Indonesia menyebabkan rakyat menjadi menderita karena pemerintahnya dilakukan dengan sangat kejam dan sewenang-wenang. Kekejaman Daendels mendapatkan kritik pedas dari lawan-lawan politiknya, terlebih lagi dengan tindakan Daendels menjual tanah negara kepada pihak swasta menjadi penyebab ditariknya Daendels ke negeri Belanda. Daendels dipanggil kembali ke Belanda pada tahun 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Jansen.
Pasukan Inggris mendarat di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 dan berhasil menguasai kota tersebut pada tanggal 18 September 1811. Johnson menandatangani kapitulasi Tuntang sebagai tanda resmi penyerahan Hindia Belanda kepada Inggris. Isi dari kapitulasi Tuntang yaitu seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di Asia Tenggara harus diserahkan pada Inggris. Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di Pulau Jawa menjadi kekuasaan Inggris. Masa pemerintahan Inggris di Nusantara dimulai sejak tanggal 18 September 1811. Beberapa kebijakannya yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan, menghapus peran para bupati sebagai pemungut pajak dan menjadikannya sebagai pegawai pemerintah kolonial, menetapkan sistem sewa tanah atau landren, memberi kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Pemerintahan Raffles berakhir pada tahun 1816 dan digantikan oleh John Vandal Jr. Konvensi London tahun 1814 berisi kesepakatan agar Inggris mengembalikan tanah jajahan Hindia Belanda kepada Belanda. Faktor utama munculnya sistem ekonomi liberal adalah kemenangan kelompok liberal dalam parlemen Belanda. Pengaruh sistem ekonomi liberal yaitu meningkatnya jumlah pengusaha asing yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Banyak bermunculan perkebunan swasta asing di Hindia Belanda, berkembangnya kegiatan pertambangan, juga terjadinya pergerakan tenaga kerja secara besar-besaran. Berikut beberapa undang-undang yang dikeluarkan pada masa ekonomi liberal, yaitu Undang-Undang Agraria pada tahun 1870, Undang-Undang Gula tahun 1870. Dampak sistem ekonomi liberal yaitu eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya telah melampaui batas. Penduduk pribumi kehilangan tanah miliknya yang terpaksa disewakan atau bahkan dijual. Mereka terpaksa menjadi kuli di tanah mereka sendiri. Kelompok humanis di negeri Belanda mengusulkan dilaksanakan politik etis sebagai pengganti politik liberal. Latar belakang munculnya politik etis yaitu adanya kritikan dari kaum humanis terhadap kebijakan politik pintu terbuka. Munculnya artikel NR School Utang Kehormatan yang ditulis oleh Konrad Theodore van Deventer dalam majalah The Gids tahun 1899. Pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar trias Van Deventer yang terdiri atas migrasi atau perpindahan penduduk, irigasi yaitu upaya memperbaiki sarana pengairan atau keperluan pertanian, edukasi yaitu memberikan pendidikan untuk penduduk pribumi. Demikian tadi pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.